Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin dijuluki Kota Seribu Sungai, memiliki wilayah seluas 98,46 km kubik yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang dipisahkan oleh sungai antara lain Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, dan lain-lain. Kota Banjarmasin wilayah metropolitan yaitu Banjarbakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Banjarmasin mempunyai moto Kayu Baimbai atau mendayung bersama-sama. Kota Banjarmasin diresmikan pada tanggal 24 September pada tahun 1526 yang mempunyai beragam suku bangsa antara lain Banjar, Jawa, Madura, dan mempunyai beragam agama yaitu Islam, Kristen, dan Buddha. Kota Banjarmasin memiliki flora resmi yaitu Kasturi atau Mangifera Kasturi dan mempunyai fauna resmi atau bekantan yang disebut Nasalis larvatus. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesenian tari yang ada di Banjarmasin. Ada berbagai macam tarian yang ada di Banjarmasin ini. Salah satu yang saya ambil dari sini adalah tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar. Tari Baksa Kembang ini berasal dari Kalimantan Selatan. Tari ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh para putra dan putri Keraton Banjar. Sekarang, tari Baksa Kembang ini digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara pernikahan. Tari Baksa Kembang menceritakan tentang putra dan putri yang cantik jelita sedang bermain riang gembira di taman bunga. Penari dari tarian ini dilakukan oleh wanita yang berjumlah ganjil, baik tunggal maupun jamak asal berjumlah ganjil. Gambaran dari tarian ini merupakan kelembutan tuan rumah dalam menyambut dan menghormati tamu, sehingga suasana hatinya akan tampak riang gembira. Nilai yang dapat diambil dari tarian Baksa Kembang ini sangat luhur, karena penyambutan dan menghargai tamu merupakan kegiatan yang mulia. Hal ini merupakan budaya bangsa kita yang harus kita junjung tinggi. Pada mulanya di Banjar, tari Baksa Kembang mempunyai banyak versi. Namun saat ini telah adanya kesepakatan dari pelatih tari seprovinsi Kalimantan Selatan, di mana penari Baksa Kembang memakai mahkota gajah gemuling yang ditata kembang goyang. Sepasang bogam ukuran kecil diletakkan pada mahkota dan untayan kepala muda bernama Halilipan. Menggunakan sepasang mahkota kantil, melati, dan kenanga, tari Baksa Kembang diiringi oleh gamelan dengan irama lagu yang sudah baku, yaitu lagu Ayakan, Jangklong, atau Kembang Murni. Di sini saya akan menjelaskan fase terapung yang ada di Banjarmasin. Fase terapung muara sungai atau fase terapung Sungai Barito adalah fase terapung tradisional yang berada di atas Sungai Barito di muara Sungai Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Fase terapung Muara Kuin merupakan pusaka saujana kota Banjarmasin. Para pedagang dan pembeli menggunakan jukung atau sebutan perahu dalam bahasa Banjar. Pasar ini mulai setelah salat subuh sampai selepas pukul 7 pagi. Matahari terbit memantulkan cahaya di antara transaksi sayur mayur dan hasil kebun dari kebun kampung-kampung sepanjang aliran Sungai Barito dan anak-anak sungainya. Para pedagang wanita yang berperahu menjual hasil produksinya sendiri atau tetangganya disebut dukuh, sedangkan tangan kedua yang membeli dari para dukuh atau dijual kembali disebut penyembangan. Keistimewaan pasar ini adalah masih terjadi interaksi barter antara para pedagang berperahu yang dalam bahasa Banjar disebut bapanduk. Kini pasar terapung Kuin dipastikan menyusul punah berganti dengan pasar darat.
banyak wisatawan yang berkunjung ke Puin harus menelan kekecewaan karena tidak menjumpai adanya geliat eksotisme pasar di atas air. Kepunahan pasar tradisional di daerah Seribu Sungai ini dipicu oleh kemaluk budaya darat serta ditunjang dengan pembangunan daerah yang selalu berorientasi ke daratan. Jalur-jalur sungai dan kanal musnah bergantian dengan kemudahan jalan darat. Masyarakat yang dulu banyak memiliki jukung sekarang telah bangga memiliki sepeda motor atau mobil. Patung ikan kelabau berlokasi di bundaran Jalan Haryono, Ketak Baru, Banjarmasin Tengah. Patung ikan kelabau mulai dibangun pada awal tahun 2017 untuk menggantikan posisi Taman Bundaran Close Up. Patung ikan ini tersebut memiliki tinggi kurang lebih sekitar 4 meter. Pembangunan patung ikan kelabau memakan anggaran sekitar 190 juta dari APD Kota Banjarmasin. Tujuan dibangunnya tugu ikan kelabau ini di Banjarmasin bertujuan untuk memperkenalkan penduduk warga Kota Banjarmasin maupun wisatawan tahu bahwa ikan tersebut ikon khas Banjarmasin. Berikut koordinat lokasi patung ikan kelabau Banjarmasin, yaitu ikan kelabau dipilih oleh pemerintah Kota Banjarmasin karena dianggap sebagai ikon Banjarmasin. Selain itu, jenis ikan yang kini jarang ditemui itu sudah tertera dalam peraturan daerah yang mengatur bahwa ikan kelabau merupakan ikon khas Banjarmasin. Dari berbagai macam jenis agama di Banjarmasin, yaitu Islam, Buddha, dan Kristen, ada lagi salah satunya yaitu Konghucu yang terdapat di Banjarmasin, yaitu tempat peribadatan Kelenteng Sensengkung atau Sotaji Nurani dan PO Angklong atau Karta Harja yang dibangun pada tahun 1989 dan masih terjaga oleh generasi pengurusnya hingga saat ini. Beda halnya dengan Kelenteng Sotaji Nurani, selang beberapa bulan kemudian pembangunan Kelenteng PO Angklong, dibangunlah Kelenteng Sotaji Nurani yang berada di Jalan Veteran nomor 10, Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur, yang disebut orang sebagai Jalan Pacinan. Mengapa kelenteng tersebut berada di Jalan Veteran atau Pacinan? Dulu, kisahnya Jalan Veteran terkenal dengan pemukiman masyarakat Tionghoa yang berdagang di Banjarmasin. Mereka menjual obat-obatan tradisional, pernak-pernik, dan barang-barang pendukung peribadatan orang Tionghoa. Kelenteng Sotaji Nurani memiliki barang-barang kuno yang masih terawat seperti patung, guci, tempat sembahyang, dan cawan-cawan yang terbuat dari kuningan. Beberapa peralatan tersebut dulu dibawa langsung oleh pendiri kelenteng dari dataran Cina. Soto Banjar adalah makanan khas suku Banjar yang memiliki aroma yang harum. Bumbu soto Banjar sama seperti soto lainnya, hanya saja tidak menggunakan kunyit. Ini berisi ayam yang sudah disuir, perkedel, kentang rebus, telur, dan ketupat. Penjual biasanya menyajikan sate ayam sebagai menu pendamping. Terima kasih. Patung Bekantan. Patung Bekantan merupakan maskot ciri khas Kalimantan Selatan Banjarmasin yang bertempat di kawasan Jalan Pierre Tandean nomor 12 Sungai Baru. Banjarmasin memilih Bekantan sebagai ikon kota. Hal ini pun direalisasikan dengan patung besar Bekantan yang indah dengan tinggi 6,3 meter. Dalam proses pembuatannya, patung ini menuai pro dan kontra karena sebagian menganggap patung tersebut seperti berhala, sehingga tidak pantas bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang terkenal religius. Sebagian lagi mendukung untuk membangun citra Banjarmasin melalui ikon tersebut. Pembuatan patung ini telah memakan biaya 2,6 miliar rupiah, menggunakan bahan dari perunggu dan memiliki rongga di dalam patungnya, dan memiliki berat mencapai 7 ton. Diresmikan pada 10 Oktober 2015, objek patung yang berada di Jalan Kapten Pierre Tandean, Banjarmasin ini telah menjadi ikon kota Banjarmasin. Masjid Hasanuddin. Masjid Hasanuddin dibangun pada tahun 1985 sampai tahun 1986. Kemudian dilakukan lagi renovasi kembali di tahun 2013. Luas bangunan masjid ini sekira 1.600 meter
persegi dengan luas tanahnya sekitar 6.000 meter persegi. Diperkirakan Masjid Hasanuddin Majdi dapat menampung jemaah kurang lebih sebanyak 1.000 orang. Masjid yang sudah berusia 35 tahun itu berada di Jalan Brigjen Hasan Basri, nomor 2, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya berlokasi di daerah Bundaran Kayu Tangi. Di sini bersedia pula fasilitas ATM 24 jam yang dapat digunakan untuk masyarakat umum. Ada BRI, BTN, BNI, Bank Kalsel, dan BRI Syariah. Selain itu, terdapat juga Aula Masjid Hasanuddin Majdi. Aula Masjid Hasanuddin Majdi adalah tempat serbaguna yang berada di samping Majdi Hasanuddin, umumnya untuk resepsi pernikahan. Gereja Katedral di Banjarmasin dengan nama resmi Keluarga Kudus dibangun pada tanggal 28 Juni 1931. Dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa dengan afiliasi agama Katolik Roma.